Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam channel ini untuk merenungkan firman Evangelium tanggal 4 Desember 2022. Itu minggu kedua Adventus tahun baru gerejawi. Untuk itu marilah kita terima pembekalan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupanmu Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari surat Paulus ke jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Marilah kita baca bersama apa dituliskan oleh Paulus di dalamnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan dan maknanya akan kita ambil kegunaannya untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita berjemaah, kehidupan kita bernegara, dan juga untuk saling mengasihi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Usul tema yang diberikan dalam perenungan ini adalah seperti dikatakan Paulus dalam tulisannya ini, kiranya kita memilih apa yang baik supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi harus tahu memilih yang baik karena banyak pilihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengucap syukur banyak alasannya. Tapi biasanya orang mengucap syukur kalau ada hal yang indah dia perhatikan dalam suatu hal, terutama dalam pekerjaannya. Coba simak dulu beritaku yang biasa diceritakan orang ini.
pilihan mana yang kau ambil nanti. Seorang ibu melahirkan 3 orang anak, dibesarkannya, disekolahkannya semua dan punya pekerjaan yang baik-baik, punya banyak uang. Masing-masing 3-tiganya merantau. Yang satu di Pekanbaru, yang satu Jakarta, dan yang satu di Medan. Anaknya yang pertama yang di Pekanbaru selalu mengirim uang kepada ibunya itu yang sudah janda. Dan anaknya yang kedua yang di Jakarta juga mengirim uang sambil mengatakan, "Kiranya Mama sehat ya," katanya. "Kami tidak bisa lama bersama Mama," katanya. Jadi hati ibunya oleh 2 anaknya ini sangat terhibur. Tapi anaknya yang ketiga yang berada di Medan tidak pernah peduli terhadap mamanya. Diingatnya pun tidak. Kalau dia hubungi, "Apa urusanmu dengan saya?" katanya sama mamanya. Kemudian ibunya berdoa. Katanya kepada Tuhan, "Tuhan, aku bersyukur Engkau berikan 3 orang anak sama aku. Tapi Tuhan, saya mohon dengan sungguh, kiranya anakku yang pertama yang di Pekanbaru itu dan anakku yang kedua yang Jakarta itu Engkau berkati melimpah-limpah. Pekerjaan baik yang telah Kau mulai dalam hidup mereka akan berlanjut terus, dan mereka dapat memilih hal-hal yang baik dalam kehidupannya sampai hari Kristus datang. Tetapi Tuhan, untuk anakku yang ketiga itu yang ada di Medan, mampuskanlah itu," katanya. "Tidak ada gunanya itu kubesarkan, kusekolahkan, mendapat pekerjaan yang bagus. Untuk menyapa aku pun tidak mau. Dia menganggap saya tidak ibunya. Oleh karena itu bursiklah anak seperti itu Tuhan," katanya. "Maafkan aku kalau permohonanku kurang berkenan kepadamu," katanya kepada Tuhan. Dan diakhiri doanya dengan amin. Bapak Ibu Saudara, ibu itu bersyukur karena anaknya 2 sukses dan betul-betul meneruskan cita-cita ibunya, dan kasih antara sang ibu dan anak berlanjut terus. Ya, tetapi ibunya ini mengutuki anaknya yang ketiga yang ada di Medan karena tidak peduli dengan mamanya, dan hubungan kasih antara keduanya setelah anaknya menjadi orang menjadi tidak ada. Entah apa alasannya. Mungkin sekali karena dia mendapat istri yang curang juga, yang tidak cinta orang tua. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah itu soal bersyukur dan mengutuk. Ada alasan-alasannya masing-masing. Paulus bersyukur kepada Tuhan sewaktu dia di penjara di Roma, mendengar berita jemaat di Filipi yang dimulainya itu dengan sangat perjuangan yang sangat berat, karena jemaat itu bertumbuh dan bahkan hubungan mereka tidak putus walaupun Paulus sudah di penjara. Jemaat Filipi itu menopang, mensupport kehidupan Paulus yang berada di penjara, sehingga ucapan syukur Paulus itu tidak putus-putusnya di dalam doanya. Paulus juga rajin mendoakan mereka, dan itulah yang menjadi alasan sukacita yang luar biasa bagi Paulus walaupun mereka tidak bersama, bahwa Injil Kristus berbuah di dalam kehidupan jemaat itu, dan jemaat itu semakin bertumbuh, anggotanya semakin banyak, mereka semakin kompak, dan itulah yang sangat mensukacitakan rasul tersebut. Dan bukan hanya rasul itu yang memang bersukacita melihat perkembangan jemaat seperti itu. Malaikat-malaikat surgawi, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga bersukacita. Dan doa terhadap jemaat itu selalu didengarkan oleh Tuhan.
Jadi jemaat manapun yang memang hidup dalam kebaikan berdasarkan Injil Kristus itu akan dilimpahi Tuhan lagi berlipat ganda kemajuan-kemajuan, kasih yang berlimpah-limpah, dan berkat yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa jemaat Filipi sampai sekarang masih ada kan. Udah 2000 tahun dah itu. Dalam ucap syukurnya, Paulus mengatakan kepada jemaat, alasan yang berikut adalah betapa kuatnya persekutuan jemaat itu di dalam berita Injil. Mulai dari jemaat itu dimulai oleh Paulus, didirikan oleh Paulus, dan sampai sekarang didengarkan kabar dari orang yang disuruhnya, Timotius, untuk mengunjungi jemaat itu dan melihat bagaimana keadaan mereka. Sehingga Paulus dapat mengatakan persekutuan jemaat itu mulai dari berdiri jemaat itu sampai sekarang tetap kuat di dalam berita Injil. Bukan dalam berita Injil palsu, tetapi dalam berita Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu. Dan Injil itulah kekuatan menurut perjanjian baru, menurut Tuhan Yesus Kristus kan. Jadi Injil itu adalah kekuatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai sekarang jemaat kita harus hidup atau berdiri hidup di dalam kebenaran Injil Yesus Kristus sehingga jemaat kita menjadi jemaat yang sehat iman, sehat perjuangan, dan sehat dalam segala hal. Dapat mengatasi kehidupan ekonomi yang sulit kalau terjadi dalam kehidupan jemaat. Kita tahu pada waktu itu memang orang Kristen selalu dalam pengejaran, tetapi mereka dengan keteguhan iman dan persekutuan yang kuat, mereka dapat mengatasi semua tantangan hidup itu dan mereka lolos. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Disitulah Paulus berpengharapan penuh karena dia sudah melihat ada pekerjaan yang sangat baik dimulai di tengah-tengah jemaat Filipi. Kita tahu bahwa jemaat Filipi ini juga memberikan bantuan kepada Paulus dan juga bergerak untuk pemberitaan Injil, bukan statis tetapi mereka sangat dinamis. Dan pemberitaan Injil mereka berbuah banyak. Pekerjaan-pekerjaan baik dapat mereka lakukan. Kepedulian terhadap orang-orang miskin semakin meningkat di kalangan mereka. Kepedulian terhadap orang-orang difabel, orang-orang cacat sangat meningkat di kalangan jemaat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Paulus berpengharapan bahwa Tuhan akan menambahkan dan meneruskan sampai pada akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan yang baik itu sampai hari Kristus datang. Akhirnya sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya sampai selama hidupnya Paulus di dunia ini. Bukan hanya sampai generasi itu masih hidup, tetapi berkelanjutan terus walaupun generasi jemaat pertama di Filipi sudah ke surga, toh juga pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dimulai Yesus Kristus di jemaat ini akan berlanjut terus. Dan itu tentu saja kalau jemaat itu melanjutkan kehidupan mereka yang benar berdasarkan Injil Kristus. Demikian juga jemaat yang sekarang dimanapun berada, Tuhan akan menambahkan terus pekerjaan-pekerjaan dan buah-buah pekerjaan yang baik ke dalam kehidupan jemaat itu apabila mereka setia di dalam Injil Kristus. Mereka tidak ragu akan kebenarannya walaupun begitu banyak godaan-godaan dari luar Kristen yang menggoda mereka untuk meninggalkan Injil Kristus yang sejati itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang Paulus patut berpikir begitu katanya. Karena apa?
karena Paulus sudah mendapat kasih yang luar biasa dari jemaat ini, dan Paulus pun membalasnya dengan kasih yang luar biasa terhadap jemaat tersebut. Jadi kasih jemaat ini nampak kepada Paulus bukan hanya sewaktu Paulus leluasa atau masih bebas memberitakan Injil, tetapi juga setelah dia dipenjarakan, dan dari penjara dia terus berusaha untuk meneguhkan iman jemaat kepada tempat-tempat di mana dia memberitakan Injil dulu, dan dukungan untuk itu diberikan oleh jemaat Filipi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kasih mesra itu berlanjut dalam Kristus, dan itu yang mendorong kerinduan yang luar biasa. Jadi jemaat ini dirindukan oleh Paulus, dan jemaat ini juga merindukan Paulus. Walau mereka tidak bertemu lagi karena Paulus akan disalibkan di Roma, namun mereka akan pasti bertemu di sorga. Ya, kerinduan mereka akan diobati oleh Tuhan di sorga, dan sukacita, puncak sukacita itu akan mereka alami di sorga, Bapak Ibu Saudara. Melihat jemaat kita yang sekarang ini, jemaat kita sangat diharapkan untuk bertumbuh dan bertumbuh. Memang pekerjaan pekabaran Injil adalah sangat sulit terhadap orang-orang yang bukan Kristen sekarang ini. Tetapi pemberitaan Injil ke dalam dan konsolidasi jemaat agar pertumbuhan jemaat dari dalam juga bisa terjadi dengan kuat. Jadi jemaat yang dimulai dengan hanya 3 keluarga misalnya, karena mereka punya anak, punya cucu, dan setia di dalam iman, dalam kebenaran Injil, jemaat itu berkembang menjadi jemaat yang kuat setelah 100 tahun, atau setelah 30 tahun mereka menjadi 100 kakak dan menjadi kekuatan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau mereka masih kecil-kecilan dulu menopang pekerjaan pekabaran Injil, setelah mereka semakin banyak dan persekutuan mereka kuat di dalam Injil, mereka harus mau berpartisipasi yang besar untuk pekerjaan pekabaran Injil secara topan, secara bersama seluruh jemaat Tuhan, ya, seluruh denominasi gereja. Itu menjadi kewajiban kita sekarang ini, dan itulah yang disyukuri oleh para rasul dan juga para pelayan gereja kita dimanapun mereka berada. Dan jemaat juga harus bersyukur kalau mereka dimampukan untuk turut mengembangkan jemaat Tuhan, untuk menambah anggota jemaat baik dari pertumbuhan kelahiran dan terutama juga pemanggilan orang-orang untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Hal lain yang sangat diharapkan Paulus juga bisa terjadi di jemaat ini adalah tentang kasih yang semakin melimpah di dalam jemaat tersebut. Kasih yang sangat melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kita tahu waktu itu belum banyak buku tafsiran, bahkan kitab Injil pun masih berupa kepingan-kepingan tulisan dari para rasul, belum dikompilasi semua. Ya, dan mereka harus merajut itu menjadi pengetahuan iman yang sangat benar dan tidak mau diombang-ambing oleh kebenaran lain. Mereka berpedoman kepada khotbah-khotbah dan surat Paulus yang sampai kepada jemaat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi untuk mendapat segala macam pengertian, mereka harus rajin. Mereka rajin membaca, bahkan berdiskusi, bahkan membahas firman Tuhan, agar setiap hari ada pemberitaan firman, dan setiap minggu ada kebaktian pemberitaan firman juga, dan ada perjamuan kudus atau pelayanan meja, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
Kalau tanpa pengetahuan dan pengertian, ya bagaimana kita bisa menentukan mana pilihan terbaik kita? Jadi dunia kan menawarkan yang dikatakan mereka adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita sama dengan dunia ini, maka mungkin perbuatan baik yang ditawarkan oleh dunia itulah yang akan kita pilih. Tetapi kalau kita penuh pengetahuan dan pengertian akan Injil Kristus dan kebenaran Kristus, kita pasti tegap dan tegas memilih mana perbuatan baik yang harus kita lakukan di tengah masyarakat, terutama dalam kehidupan berjemaah. Itu berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga kita mendapat kebahagiaan yang luar biasa dalam mengikut Kristus di zaman sekarang ini. Jadi kebenaran dan pengertian ya tentang Injil itu akan mengajak kita hidup suci, ya, bukan hidup sembrabut, bukan hidup sembrono, tetapi hidup kudus. Karena kudus, dikuduskan oleh Tuhan juga, pasti kita tidak bercacat dalam iman. Walaupun kita ada yang cacat jasmani, tetapi kita juga bisa juga tidak bercacat secara rohani. Sehingga kita benar-benar milik Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan dan para rasul dan para pelayan-pelayan gereja. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita semua mengarah kepada kedatangan hari Kristus. Kalau kita hidup tak bercacat di dunia ini, hidup suci, hidup kudus, ya, kita tak usah gentar tentang kedatangan Kristus itu. Karena hari kedatangan Kristus itu adalah hari keselamatan bagi kita. Pada minggu-minggu lalu telah dikatakan apabila Kristus datang, maka orang-orang akan bangkit dan kita yang masih hidup ini akan tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang berdosa akan tubuh kehinaan. Jadi kita bersama orang-orang yang sudah bangkit dalam kemuliaan akan diubah kehidupannya atau tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan pada kedatangan Kristus. Kalau kita memang ternyata hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan, setia kepada kebenaran Injil Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Jadi penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tentu saja yang anti Kristus tidak tahu itu memuliakan dan memuji Allah. Walaupun mulutnya menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sebenarnya mereka adalah menghina Allah karena tidak tahu memuliakan dan memuji Allah. Mengapa kita katakan mereka tidak tahu? Karena mereka menolak pekerjaan Kristus di dalam kehidupan mereka. Hanya dengan menyambut pekerjaan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mantap untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan menyertai kita dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kehidupan berjemaat di Indonesia sampai sekarang ini, walaupun banyak tantangan, tapi masih umat-Mu semua dari denominasi manapun, mereka masih bersemangat untuk mengikut Engkau setia dan ikut memberitakan Injil. Kiranya Tuhan melimpahkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang baik kepada jemaat-jemaat-Mu, kepada seluruh keluarga-keluarga Kristen terutama yang setia mengikut Engkau. Lindungi semua jemaat-Mu Tuhan, jauhkan mara bahaya, jauhkan penyakit-penyakit, dan kalau ada yang sakit sekarang ini Engkau lah yang menyembuhkan mereka. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan, kiranya kami akan hidup sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah itu oleh karena kasih-Mu. Amin.